Oke, kali ini kita membahas tentang reformasi administrasi publik bersama saya Dr. Abdurrahman, Master Pengembangan Sumber Daya Manusia, berkaitan dengan definisi, abstraksi, dan implementasi reformasi administrasi publik. Selama kurang lebih 15 menit ke depan kita akan membahas tentang bagaimana para ahli memandang reformasi administrasi publik ini dari segi teoritis, konseptual, dan praktisnya. Apa sebenarnya reformasi administrasi publik itu yang disampaikan oleh para ahli dan bagaimana implementasinya? Kita coba membahas lebih singkat, secara detail, bahwa reformasi birokrasi publik itu konotasinya atau definisinya dihindarkan, tidak digunakan lagi karena mengandung definisi yang lebih sempit dan hanya dalam ruang lingkup organisasi. Jadi kalau sebelumnya konteks ini dikenal dengan reformasi birokrasi publik, itu tidak digunakan lagi karena definisinya sangat sempit, hanya mengandung ruang lingkup organisasi. Sehingga banyak ahli mengatakan bahwa lebih luas ketika menggunakan reformasi administrasi publik karena menyangkut ruang lingkup yang lebih besar, yaitu regulasinya atau sistemnya, individunya, organisasinya, lingkungannya. Sehingga reformasi birokrasi tidak lagi digunakan di ruang-ruang kuliah, lebih familiar sekarang menggunakan reformasi administrasi publik. Konsep lain yang sering digunakan dan sering kita temukan adalah sebagai pengganti dari reformasi administrasi adalah penyempurnaan administrasi, perubahan administrasi, atau modernisasi administrasi. Ini yang sering kita temukan di berbagai tempat, ruangan diskusi maupun ruang-ruang kelas, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Istilah reformasi administrasi, ruang lingkupnya lebih luas. Kenapa tadi di atas dikatakan bahwa reformasi birokrasi itu dihindarkan karena definisinya sempit, lebih luas itu ketika menggunakan reformasi administrasi. Karena ruang lingkupnya menyangkut aspek organisasi, individu, regulasi, dan lingkungan. Nah, ini yang perlu dipahami sebelum kita masuk kepada definisi-definisi yang lebih detail. Oke, konsep administratif reform para ahli, misalkan yang disampaikan oleh Kayden pada tahun 1991 menyatakan bahwa reformasi administrasi publik itu adalah peningkatan sistemik kinerja operasional sektor publik secara terencana. Jadi jelas bahwa reformasi administrasi publik itu memang secara terencana dalam rangka mengakomodir kepentingan-kepentingan berkaitan dengan operasional kinerja di sektor publik. Yang disampaikan oleh Le dan Samunte pada tahun 1970-an menyampaikan bahwa administratif reform atau reformasi administrasi itu menyangkut penerapan ide-ide baru atau kombinasi dari ide-ide baru dan ide lama guna meningkatkan sistem administrasi agar mampu melaksanakan tujuan pembangunan nasional secara komparatif dan akomodatif. Jadi jelas ya bahwa ide lama dan ide baru itu dikombinasikan, dikolaborasikan, disinergikan dalam rangka meningkatkan tujuan-tujuan pembangunan secara nasional. Sedangkan menurut UNDTC pada tahun 1983 menyatakan bahwa penggunaan otoritas, jadi administratif reform itu atau reformasi administrasi itu adalah menyangkut penggunaan otoritas dan pengaruh secara sengaja dan terencana dalam penerapan cara-cara baru atau cara-cara ide-ide baru, konsep-konsep baru terhadap sistem administrasi sehingga dapat merubah tujuan, struktur, dan prosedurnya sehingga meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan, pemerintahan, pembangunan pelayanan, dan pembangunan kemasyarakatan. Pasti ini dalam rangka penyempurnaan menyangkut hajat negara dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat secara umum. Nah, pandangan klasik, jadi kita kembali ke pandangan klasik. Ada pandangan klasik yang menyangkut birokrasi.
terutama menyangkut netralitas, proses, prosedur, struktur, perilaku, legitimasi institusi negara dan legitimasi. Jadi ini sebenarnya yang membelenggu birokrasi, cara kerjanya begitu kaku, sehingga muncullah paradigma-paradigma baru. Paradigma klasik ini digeser atau shifting paradigma itu karena dianggap bahwa paradigma klasik atau paradigma lama itu sangat membelenggu, terutama menyangkut masalah prosedur, legitimasi dan delegasi ya. Jadi sangat tidak fleksibel. Ini akhirnya perubahan paradigma 5 tahun terakhir tentang administrasi publik ya. Yang pertama misalkan menyangkut bagaimana all public administration yang jadi sangat kaku, sangat bergantung pada regulasi, delegasi, dan struktur. Jadi sangat tidak fleksibel. Muncul berikutnya itu adalah public management. Jadi bagaimana mengelola organisasi itu, menerapkan dan mengkombinasi antara organisasi yang dilakukan di organisasi private sector itu juga menjadi perilaku baru atau norma baru di organisasi publik. Misalkan efisiensi dan efektivitas, misalkan pengenalan masalah klien itu muncul dari manajemen public management atau manajemen publik, sehingga tidak lagi pure itu adalah administrasi publik. Jadi ada kombinasi dari hal-hal baru yang digunakan di private sector itu digunakan juga di public sector. New public management lebih luas lagi memandang bahwa negara memang punya kewajiban untuk memfasilitasi warga negara. Jadi ada istilahnya citizen warga negara itu diperlakukan memang sebagai mana memang tujuan didirikan negara itu memang untuk memfasilitasi warga negara, baik kesehatannya, pendidikannya maupun lain sebagainya. Jadi negara hadir memang untuk dalam rangka melindungi dan mensejahterakan warga negaranya, baik dalam pelayanan, bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Responsive management. Jadi bagaimana organisasi, tata laksana organisasi, bagaimana organisasi itu memang responsif terhadap netizen, terhadap citizen, terhadap warga negara. Apa yang dibutuhkan warga negara? Apa yang menjadi keluhan warga negara? Sehingga saya berpandangan bahwa ukuran baik tidaknya sebuah periode kepemimpinan itu memang terletak pada sejauh mana dia mampu membuat policy atau kebijakan atau membuat regulasi yang memang mengakomodir kebutuhan dasar masyarakatnya. Jika sebuah periode kepemimpinan, polisinya, regulasinya adalah menyangkut akomodasi terhadap kebutuhan dasar masyarakat, maka disitulah letak baik buruknya sebuah periode kepemimpinan. Inilah hal-hal yang memang perubahan paradigma 50 tahun terakhir ya. Yang paling populer hari ini adalah bahwa sistem atau menyangkut praktek governance itu memang sudah menjadi sangat familiar di organisasi-organisasi publik. Berikutnya, ciri apa yang muncul setelah 50 tahun terakhir dalam birokrasi kita? Yang pertama adalah karakter birokrasi yang sebelumnya sangat kaku, yang sebelumnya istilahnya power serve, bahwa kekuasaan yang dilayani itu sudah mulai berubah menjadi pemberdayaan warga negara melalui partisipasi. Jadi munculnya partisipasi, masyarakat terlibat dalam program-program, masyarakat terlibat dalam penyusunan regulasi dan sebagainya. Karena memang masyarakat tidak lagi dijadikan objek, dia juga sebagai subjek, sebagai pelaku dalam pembangunan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah mendorong persaingan dalam pelayanan, mengedepankan misi daripada regulasi. Jadi jelas tidak selalu monoton ya. Ketika masyarakat dalam keadaan emergensi, tidak ada regulasi, ya sudah, misinya adalah melayani masyarakat. Tidak lagi
berpatokan, tidak lagi terbelenggu oleh regulasi yang memang ketika menyangkut hajat orang banyak, ketika menyangkut emergensi keselamatan warga negara. Itu menjadi misi utama dalam pelayanan birokrasi. Semestinya tidak lagi harus selalu bukan tidak berpedoman ya, tapi terbelenggu oleh regulasi. Kalau tidak ada regulasinya tidak mau dilayani, jangan. Ketika menyangkut hajat orang banyak, menyangkut nyawa, keselamatan warga negara, maka misi pelayanan harus dikedepankan daripada misi regulasi. Itu sangat penting. Prinsip keterbukaan harus transparan terhadap masyarakat. Menyangkut keterbukaan itu yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah transparansi. Jadi jelas ya, ada prinsip keterbukaan, ada komunikasi dua arah dari pemerintah, dari masyarakat dari pemerintah, ada feedback, ada saling menguntungkan. Negara tetap utuh, masyarakat merasa terakomodir kepentingannya masyarakat itu sangat sederhana, itu kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan. Itu hal-hal ciri perubahan yang harus didorong untuk perubahan birokrasi ke depan. Desain birokrasi harus berubah. Itu kalau tadinya hanya berbasis pada regulasi, berbasis pada aturan, nanti desain birokrasi harus berubah menjadi berbasis pada kinerja, perform. Harus kinerja tujuannya. Apa hasilnya, apa manfaatnya, apa outputnya, itu nanti ke depan. Buat program, outputnya apa, wujudnya apa. Itu tidak hanya buat program tapi hasilnya tidak jelas. Jangan. Jadi desain birokrasi ke depan harus berbasis kinerja atau berbasis perform ke depan. Struktur yang lebih kreatif, lebih lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih demokratis. Jadi struktur negara tidak dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan partai-partai politik, tapi merepresentasikan kepentingan publik. Itu lebih penting. Ada kegiatannya, ada pekerjaannya, nampak memang outputnya, dan demokratis. Tidak dipilih hanya karena keluarganya, tidak dipilih hanya karena kerabatnya, tidak dipilih karena dia pernah berinvestasi politik, tapi memang disusun negara itu, struktur pemerintah, struktur negara itu, struktur organisasi publik, birokrasi itu disusun memang berdasarkan representasi dari kebutuhan masyarakat, dan orang-orangnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Mengedepankan nilai-nilai integritas, jadi orang-orang di depan, orang-orang yang masuk dalam struktur birokrasi itu memang punya nilai integritas yang baik, punya etika publik yang baik, punya akuntabilitas, transparan. Itu memang ke depan yang harus kita lakukan biar kita lebih berdaya saing dengan negara-negara yang memang sudah lebih dulu lebih maju daripada kita. Apalagi negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan sebagainya, itu memang sudah sangat sangat welcome, sangat sangat lebih fleksibel dan lebih maju daripada kita di bidang akademik, di bidang sosial, ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Terutama yang menjadi agenda besar dalam reformasi tahun 1998 yaitu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hari ini harus kita bentuk namanya birokrasi, desain birokrasi yang memang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Walaupun memang harus kita akui di tengah-tengah semangatnya reformasi di hari ini masih kita sering temukan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan negara, dan tidak menguntungkan sama sekali sama masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang semestinya untuk meningkatkan kegiatan masyarakat malah dikorupsi bersama-sama oleh penyelenggara negara, terutama partai politik sangat tidak mencontohkan banyak hal ya yang memang dilakukan penyelenggara negara yang notabene adalah kader partai politik, itu malah tidak mencontohkan hal-hal yang sangat merugikan masyarakat ya. Banyak partai politik yang terlibat langsung dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Sehingga tidak salah kalau misalkan masyarakat enggan ketika mau menyuarakan suaranya ketika dalam pesta demokrasi, karena memang masyarakat merasa disakiti ketika dikasih percayaan, malah
partai-partai tersebut atau politisi-politisi tersebut malah tidak tidak mencerminkan seperti apa di awal dia datang ke masyarakat, mengemis bagaimana suaranya masyarakat, tapi tiba-tiba setelah dia dikasih kesempatan untuk bisa mengelola negara ini, malah mereka melakukan tindakan yang sangat merugikan publik, yaitu tindakan koruptif tadi, perilaku koruptif tidak bisa dihilangkan. Yang berikutnya adalah negara organisasi birokrasi ke depan, ini sebagai ciri perubahan ya dari adanya reformasi administrasi itu, yaitu adalah adanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan seterusnya, yaitu menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan itu harus lebih efisien dan efektif. Jadi sasarannya memang masyarakat untuk bisa lebih sejahtera dan lebih berorientasi kepada pembangunan masa depan. Yang berikutnya adalah customer first. Jadi semua program, semua regulasi itu harus memang mengutamakan masyarakat. Masyarakatnya ya memang harus menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Jangan sampai mengatasnamakan masyarakat tapi uangnya dikorupsi. Masyarakat malah menjadi korban, menjadi korban dari setiap pembangunan. Banyak hal itu ketika kampanye misalkan masyarakat diutamakan, masyarakat disanjung-sanjung, tapi ketika buat program malah masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, masyarakat malah dirugikan. Jalan 1 minggu rusak, fasilitas kesehatan tidak menjamin terhadap kesehatan masyarakat, masyarakat masih dibuat bingung ketika mengurus tentang administrasi kesehatan, pendidikan juga begitu. Jadi harus memang masyarakat yang menjadi tujuan utama dalam setiap proses kebijakan. Nah, ini konsep administrative reform oleh para ahli yang di awal disampaikan. Sampai misalkan pada tahun 1970 mengatakan bahwa reformasi administrasi publik itu adalah sebuah inovasi secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sistem administrasi sebagai social agent atau agen sosial yang lebih efektif, instrumen yang lebih baik untuk menyelenggarakan demokratisasi politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan unsur terpenting dalam proses nation building dan pembangunan. Jadi jelas ya, demokratisasi politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi itu menjadi unsur penting dalam proses nation building atau pembangunan negara, sebuah negara. Jadi ini sangat penting untuk dipahami sebagai sebuah refleksi kita untuk bisa mewujudkan cita-cita para pendahulu dan the founding father kita. Yang berikutnya adalah Khan pada tahun 1981 mengatakan bahwa upaya reformasi administrasi itu adalah upaya untuk mengadakan perubahan besar baik dalam bentuk sistem birokrasi suatu negeri dengan maksud untuk mengadakan transformasi. Hari ini adalah transformasi digital tentunya ya, terhadap praktek-praktek perilaku dan struktur yang berlaku. Jadi ada perubahan memang skala besar ya, menyangkut sistem praktek dan terutama digitalisasi pada abad 5.0 ini. Kuah pada 1976 mengatakan bahwa reformasi administrasi publik itu adalah proses yang terencana untuk mengadakan perubahan dalam struktur dan prosedur. Ingat, struktur dan prosedur birokrasi publik serta sikap dan perilaku para birokrat dalam upaya meningkatkan daya guna organisasi. Jadi daya guna organisasi. Organisasi ada, gunanya memang untuk kesejahteraan masyarakat, gunanya untuk melayani masyarakat, gunanya untuk penyelenggaraan pembangunan secara baik, terbuka, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Jadi jangan sampai negara membentuk sebuah organisasi tapi tidak merepresentasikan warga negara, tidak merepresentasikan kebutuhan warga negara, hanya akomodasi terhadap kepentingan-kepentingan politik. Itu sangat naif ya, sangat naif. Jadi sekali lagi bahwa struktur negara itu, struktur organisasi birokrasi itu harus mencerminkan sebagai sebuah representasi kebutuhan warga negara. Arah perubahan yang strategis, yaitu menyangkut demokratisasi kehidupan politik. Jadi tidak boleh lagi ada pemaksaan untuk hal-hal tertentu, untuk ikut hal-hal tertentu. Semua dikembalikan kepada masyarakat, karena masyarakat yang menjadi tuan rumah dari negara
dari suatu negara. Jadi masyarakat memang yang tujuan dari sebuah pembangunan di suatu negara. Jadi demokratisasi kehidupan politik. Silahkan diberi kebebasan untuk berpendapat, diberi kebebasan untuk melakukan usaha-usaha untuk kesejahteraan bersama. Berikutnya adalah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Jadi perubahan strategis itu adalah menyangkut bagaimana negara dapat mengakomodir tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan semua yang menyangkut pelayanan harus diakomodir oleh negara. Sehingga masyarakat memang merasa bahwa negara hadir di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit ini, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat memang butuh kehadiran negara sebagai bentuk solusi. Jadi ada koherensi policy, ada kebijakan yang memang seragam ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan warga negara ini dari bencana COVID-19 dalam bentuk-bentuk yang nyata, pencegahan, terus misalkan bantuan yang memang mampu menyelamatkan warga negara ini dari pandemi COVID-19 ini. Jadi diselamatkan tidak hanya pada faktor nyawa, yang pendidikannya, kesehatannya, ekonominya, dan sebagainya. Itu tanggung jawab negara, sebagaimana juga diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita. Berikutnya adalah netralitas dan profesionalitas birokrasi. Jadi netralitasnya dibutuhkan, tidak boleh memihak. Birokrasi itu memang dibentuk oleh negara untuk bersentuhan langsung dengan warga negara. Dia bukan instrumen politik, tapi dia instrumen negara untuk warga negara. Beda dengan instrumen politik. Kalau instrumen politik itu adalah partai politik. Jadi ini instrumen negara untuk warga negara, untuk keselamatan warga negara. Itu birokrasi namanya. Sehingga profesionalisme memang sangat diutamakan. Globalisasi persaingan ekonomi. Sekarang ini persaingan ekonomi sangat mengglobal ya. Jadi satu negara bersaing dengan negara besar, negara maju bersaing dengan negara kecil. Negara kecil dituntut, negara berkembang dituntut untuk bersaing dengan negara-negara maju. Itu memang terjadi saat ini di masa-masa persaingan global yang sangat mengandalkan kecanggihan teknologi. Persaingan dalam penguasaan teknologi itu sangat penting. Jadi negara hari ini yang berkembang, negara ini yang maju, pasti karena teknologinya maju. Itu pasti karena teknologinya maju. Kalau teknologinya tidak maju, maka dia akan menjadi negara yang tertinggal. Pasti itu negara yang tertinggal. Nah, di tengah-tengah ini disebut oleh para ahli sebagai destructive era atau shifting era yang bergeser begitu cepat, sehingga membutuhkan juga fleksibilitas dari organisasi birokrasi itu sebagai sebagai instrumen negara untuk warga negara, menyelamatkan warga negara, mensejahterakan warga negara dan sebagainya. Nah, untuk sementara ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menjalankan protokol kesehatan. Karena kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Jadi keberhasilan sebuah organisasi, keberhasilan sebuah aktivitas hari ini sangat ditentukan oleh tanggung jawab kita dalam melaksanakan protokol kesehatan sehari-hari. Selamat beraktivitas, semoga bermanfaat.